wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Komite 4 dan seluruh anggota Komite 4 DPD RI, yang saya hormati Pak Kepala BPKP dan Kepala BPS dan jajarannya. Terima kasih pimpinan. Yang ingin saya sedikit menanyakan ataupun sedikit minta nanti masukannya, yang terutama kepada Bapak Ate, Kepala BPKP, yang mana pada waktu yang lalu pernah kita lakukan rapat, cuma Bapak mungkin berhalangan hadir ya pada waktu itu. Berangkat dari semangat Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 14 tentang desa, maka kita sedikit bicara tentang pengelolaan anggaran. Yang pertama, saya sudah pernah menitipkan beberapa waktu yang lalu tentang penggunaan dana desa oleh masing-masing kepala desa, yang mana saya minta kepada BPKP untuk membuat sarana output input terhadap mengevaluasi dana desa itu melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala desa melalui BIMTEK. Nah, ini saya sudah katakan juga kepada Menteri Keuangan, semua desa-desa terutama di Aceh itu melaksanakan BIMTEK, dan ini keluar daerah. Outputnya apa? Ini kami ingin mengetahui outputnya seperti apa, karena selama ini ada laporan daripada masyarakat, pemerhati, LSM dan lain sebagainya, ada kesan bahwa dana desa ini ditunggangi oleh berbagai pihak sehingga output itu tidak kelihatan. Lebih kurang ada 50 juta, malah lebih per desa. Bayangkan 325,8 miliar itu anggaran desa itu terkuras. Ini menjadi satu perhatian, empati dari pihak kita semua untuk menyelamatkan anggaran desa. Ini butuh output atau ada satu roadmap yang digunakan oleh BPKP untuk menguji kepatutan dan kewajaran terhadap penggunaan dana desa. Yang kedua, ini upaya apa yang dilakukan oleh BPK terhadap hal ini. Selanjutnya adalah gaji aparatur desa di daerah itu 3 sampai 4 bulan, ada 6 bulan. Ini hal yang sangat dilematis bagi aparatur desa, kepala desanya, aparaturnya yang lain. Lebih kurang ada 14 atau 15 juta, bahkan ada 21 juta per desa. Kalikan, dana ini ditahan sampai 6 bulan. Ya. Berapa dana gaji kepala daerah, kepala desa itu dan jajarannya itu yang ditahan kalau 6 bulan? Bayangkan, apakah ada nilai-nilai lain daripada perbankan? Ini perlu diselidiki oleh BPKP. Kemudian Silpa Aceh ini sampai 4 triliun ini dikemanain? Bagaimana kok anggaran tidak bisa habis terpakai? Ini Silpa. Ini mohon kepada BPKP bagaimana membuat satu roadmap yang memang Aceh itu bisa bangkit daripada daerah termiskin. Selanjutnya kepada BPS, angka kemiskinan Aceh itu dalam tahun 2020 15,68%, 2021 15,53%, 2022 itu 14,64%. Tidak jauh-jauh. Jadi terminologi apa yang digunakan oleh BPS sehingga framingnya menjadi Aceh itu daerah termiskin di Sumatera? Apakah warga Aceh itu terlalu banyak menerima bantuan-bantuan? Tapi jangan karena OSUS ya. OSUS itu sekarang 3,5 triliun ya. Istilahnya dengan itu, konsepnya dengan itu. Tapi kenapa Aceh ini daerah termiskin di Sumatera? Apakah ini mungkin juga ada pesanan politik? Ya, pesanan politik gini Ketua. Buat aja Aceh daerah miskin supaya menerima bantuan terus. Tapi 4 triliun sisa anggaran dikemanakan? Ini yang tidak konsekuen, apa tata kelolanya, apa pendataannya. Nah, ini para kementerian, para kepala daerah, bagaimana mengambil data daripada BPS kepada BPS.
Mereka pakai tidak? Saya sudah pesan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan, data dipakai dalam perencanaan ini. Jangan BPS dan antara dengan lembaga lain bekerja parsial. Saya sudah mengingatkan di daerah, kepala daerah pakai data daripada BPS. Dipakai data dari BPS. Jangan masing-masing berjalan sendiri, sehingga punya anggaran masing-masing bidang. Masing-masing lembaga ini punya perencanaan anggaran sendiri untuk mendata. Ini patut kita selamatkan anggaran negara untuk bagi yang punya hajat, yang punya keinginan untuk membuat data tersendiri. Yang mana secara undang-undang BPS ini diamanahkan untuk menjadi satu data Indonesia. Saya selalu mendukung BPS, cuma BPS harus memastikan kepada kita data yang dikumpulkan oleh BPS metode Exosec kemarin itu bisa digunakan oleh semua lembaga-lembaga yang ada di Republik ini. Sekian, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.